pagi Ibu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Pemasaran Bawang Merah Kampung Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Tapi sebelum itu ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Juanda Putra Sitohang dengan NIM D1C1 22007. Perkenalkan, nama saya Antonius Saputra dengan NIM D1C1 22045. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM D1C1 22054. Imelia Roslandini dengan NIM D1C1 22057. Perkenalkan, nama saya Andri Amada Panggabean dengan NIM J1A2 19063. Baik, untuk saya gimana? Itu pokok bahasan dan subpokok bahasan. Karena pokok bahasan yang pertama itu ada bab 1 dengan subpokok bahasanya itu ada latar belakang yang berisi tentang pengertian pemasaran, pengertian bawang merah, dan juga ada tujuan. Dan pokok bahasan yang kedua itu ada kajian teoritis, di mana subpokok bahasanya itu ada potensi pengembangan bawang merah. Dan pokok bahasan yang ketiga itu ada metode penelitian. Pokok bahasannya itu menjelaskan tentang strategi pemasaran bawang merah. Yang keempat itu hasil dan pembahasan. Itu tentang analisis SWOT. Dan yang kelima itu ada penutup yang berisi kesimpulan. Selanjutnya itu ada bab 1 latar belakang. Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya dan beriklim tropis sehingga dapat menghasilkan berbagai produk pertanian, diantaranya komoditas hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan. Salah satu produk pertanian dari komoditas sayuran adalah bawang merah. Pemasaran merupakan suatu parameter untuk menilai berhasil tidaknya suatu usaha, karena tujuan akhir dari perusahaan produksi adalah penjualan dengan harapan mendapatkan keuntungan. Fokus pemasaran memerlukan pihak lain yang disebut dengan lembaga pemasaran, di mana peran lembaga pemasaran sangat mempengaruhi rantai pemasaran. Banyak petani bawang merah yang tertarik untuk berusaha bawang merah karena memiliki prospek kerja dan peningkatan pendapatan usaha tani sehingga dapat mempengaruhi kebutuhan hidup para petani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Untuk latar belakang selanjutnya itu pemasaran bawang merah adalah daerah produksi bawang merah. Pemasaran memegang peran penting dalam proses pemindahan komoditi dari tingkat produsen ke konsumen. Pemasaran komoditi bawang merah dilakukan melalui berbagai saluran pemasaran. Perbedaan saluran pemasaran dapat menyebabkan perbedaan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan dan juga berpengaruh terhadap keuntungan. Dan fungsi-fungsi lembaga-lembaga pemasaran yang dilakukan oleh lembaga yang terlibat dalam pemasaran bawang di Kabupaten Sorong dilakukan dengan cara mengikuti aliran produksi bawang merah dari petani sampai ke konsumen. Next. Untuk tujuannya, yang pertama itu untuk mengetahui sistem pemasaran bawang merah di Kampung Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Yang kedua, untuk mengetahui strategi pemasaran bawang merah di Kampung Klaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong. Baiklah,
selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oh, maaf. Untuk bab 2-nya itu ada kajian teoritis di mana potensi pengembangan bawang merah di Kabupaten Sorong diarahkan pada perluasan area tanam dan pengembangan sentra produksi benih unggul. Potensi perluasan area tanam ditujukan di lahan kering sehingga dapat ditanam pada musim hujan dan menghasilkan bawang merah off-season untuk memenuhi pasokan yang kurang pada musim hujan. Didukung pula perbaikan dosis pemupukan untuk meningkatkan produktivitas bawang merah. Pengembangan serta produksi benih juga perlu dilakukan mengingat keterbatasan benih unggul di Kabupaten Sorong. Lokasi pengembangan serta pembenihan diarahkan ke wilayah yang melakukan tanam 3 kali setahun sehingga ketersediaan kesinambungan Istina dan kawan-kawan 2016. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bab 3 metode penelitian. Perumusan strategi pemasaran bawang merah di Desa Punti, Kecamatan Soromandi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis, dan tahap pengambilan keputusan. Di mana yang pertama, pada tahap pengumpulan data dikumpulkan informasi dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi dengan menggunakan matriks IFA atau Internal Factor Analysis Summary, dan EFA External Factor Analysis Summary. Informasi dasar ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Yang kedua, matriks SWOT terdiri dari 4 sel faktor, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat, dan 4 sel alternatif strategi, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Yang ketiga, tahap pengambilan keputusan. Di mana analisis SWOT, kekuatan S yang pertama, tingginya produksi bawang merah, ketersediaan lahan kosong. Yang kedua, adanya motivasi petani dalam. Yang ketiga, berusaha tani bawang merah lokal. Yang keempat, tahap terhadap gejala serangan hama dan penyakit. Yang kelima, pengalaman berusaha tani bawang merah. Kelemahan W, yaitu yang pertama, SDM petani yang masih kurang. Yang kedua, tempat penanganan pasca panen yang belum memadai. Yang ketiga, keterbatasan modal usaha. Keempat, benih bawang merah lokal belum tersertifikasi. Yang kelima, jalan produksi yang belum terjangkau. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu peluang, yang dimana nomor 1, respon positif dari pemerintah daerah dalam pengembangan bawang merah. Yang kedua, keterbatasan tenaga penyuluh lapangan. Yang ketiga, adanya kemitraan petani dan penyuluhan. Yang keempat, stabilitas harga bawang merah. Yang kelima, tingginya minat konsumen terhadap permintaan barang. Selanjutnya yaitu ancaman, di mana yang pertama, kurangnya informasi pasar. Yang kedua, persaingan bawang merah dengan bawang lain. Yang ketiga, tingginya produk bawang merah dari luar daerah. Yang keempat, faktor lingkungan. Yang kelima, kurangnya sosialisasi komoditas unggulan lokal bawang merah. Next. Baik, selanjutnya yaitu strategi pemasaran bawang merah yang berada di Kampung Kelaru, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong adalah merupakan rangkuman suatu analisis SWOT, yang dimana
terdiri dari analisis threat opportunities adalah untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki dengan cara mempertahankan harga produk dan meningkatkan kualitas produk bawang merah, serta mengembangkan varian dan desain produk yang tepat sesuai pasar. Yang kedua yaitu strategi threat adalah mengurangi dan meminimalisir ancaman yang akan terjadi, memerlukan penyusunan strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan, serta memperkuat modal usaha. Yang ketiga yaitu strategi WO, weakness and opportunity, yang dimana dalam memperbaiki dan membenahi kelemahan perlu untuk memaksimalkan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia sekaligus memaksimalkan fasilitas yang dimiliki. Yang terakhir strategi WT, yang dimana weakness and threats, yang digunakan untuk strategi bertahan dan memperbaiki kelemahan serta meminimalisir ancaman yang akan terjadi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah dari beberapa pemaparan tadi, maka kesimpulan dari yang bisa kita ambil adalah yaitu sistem pemasaran bawang merah di Kampung Baru di Distrik Mariat, Kabupaten Sorong adalah itu terdapat 5 saluran pemasaran. Yang pertama itu ada petani yang langsung ke konsumen, petani, pedagang pengumpul tingkat daerah atau PPTD, dia langsung ke konsumen. Kemudian ada petani pedagang pengumpul tingkat daerah, pedagang besar luar daerah, itu langsung ke konsumen. Yang keempat adalah pedagang pengumpul tingkat daerah, pedagang besar luar daerah, pedagang pengecer tingkat daerah atau luar daerah, itu langsung konsumen. Petani pedagang pengumpul tingkat daerah, pedagang pengecer tingkat daerah atau luar daerah, itu langsung ke konsumen. Nah, melalui penelitian ini disarankan kepada pemerintah itu agar selalu memberikan bimbingan terhadap petani, baik itu tentang inovasi pasar, teknologi dan sebagainya, agar petani lebih baik dalam menjalankan usahanya, dan juga agar tercapailah tujuan dari negara ini. Baik, sekian dari presentasi hasil diskusi kami. Mohon maaf Ibu apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi. Sekian dari kami kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih.